Shalom Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan mengenai kasih yang asli, kasih yang original, kasih yang asli. Bagaimana kasih yang asli itu sebenarnya? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita berdoa dulu supaya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berkenanlah engkau hadir, nyatakan firman-mu, biarlah Roh Kudus mengungkapkan kebenaran firman-mu, sehingga kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kami lagi mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Karena itu kami percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 13, bukan 14 ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kasih yang asli sebenarnya ada di ayat 4 sampai 7. Itu begitu jelas. Kalau kita baca ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih yang asli saya maksudkan di sini adalah kasih yang datang dari Tuhan atau kasih ilahi. Kasih yang abadi itu ada dalam diri manusia ketika dia percaya kepada Yesus. Kasih yang abadi itu adalah kasih yang tidak pernah berhenti. Karena kasih yang abadi itu kasih yang penuh kasih sayang. Dan ini diberikan, ditanamkan oleh Roh di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Tuhan mengajarkan dengan perintah yang baru, kasihilah sesama manusia. Itu perintah Tuhan. Sama seperti aku mengasihi kamu. Ketika kamu mengasihi sesamamu, itulah tanda bahwa kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kasih yang asli itu diibaratkan seperti madu. Madu itu ada asli, ada yang palsu. Kalau yang palsu, ya, itu kalau madu ditaruh di tangan itu diteteskan, dia akan netes ke bawah. Kalau yang asli, madu diteteskan sedikit, dia tidak akan netes, dia akan lengket ke tangan. Itu asli dengan palsu. Kalau yang asli, ketika ditaruh di batang korek api, dibalut dengan madu, dibakar, dia akan terbakar. Kalau palsu, dibalut ke batang korek api, dia tidak terbakar. Kalau yang asli madu itu ditaruh di air minum, maka dia akan ke bawah, menggumpal dan tidak bercampur. Tapi kalau yang palsu, dia akan bercampur. Bedanya asli dengan palsu. Jadi ada kasih yang asli, ada kasih yang palsu. Kenapa? Orang bisa saja berbuat baik, tapi tidak dari kasih yang Allah berikan. Kalau kasih Allah berikan, maka ditinjak lanjutkan, maka dia akan melakukan karena dia mengasihi Tuhan. Orang berbuat baik bukan karena mengasihi Tuhan, karena supaya dihargai, dihormati, supaya dianggap dia lebih baik dari orang lain, supaya dianggap juga bahwa dia ini adalah orang-orang baik, tapi tidak didasarkan oleh kasih. Saudara,
Sesuatu yang tidak didasarkan oleh kasih tidak ada nilainya di mata Tuhan. Maka jangan kaget. Ada orang yang sepertinya melakukan kehendak Allah, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Ada orang berbuat baik, mencari kemuliaan diri sendiri, bukan karena mengasihi Tuhan. Kasih itu tidak pernah berhenti. Kasih tidak pernah berhenti. Mengasihi sesama tidak pernah dihalangi oleh apapun juga. Mengasihi berarti juga mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah. Dalam keluarga tidak akan mungkin tidak ada yang salah, baik istri, suami, anak, tapi bisa mengampuni. Tapi mudah sekali mengampuni. Kenapa? Karena dalam keluarga. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk anak-anak Tuhan saling mengasihi seperti keluarga. Tidak ada yang tidak salah, tidak ada yang tidak kurang. Harus mengampuni. Mengampuni itu setiap waktu. Itu tandanya kita mengasihi. Mengasihi membuang kebencian. Orang yang mengasihi pasti berbuat baik. Tapi kalau orang tidak mengasihi, sukar sekali untuk melakukan yang baik. Kenapa? Karena tidak punya kasih yang sesungguhnya. Mungkin dia bisa berbuat baik tapi dihitung-hitung. Tapi kalau orang yang mengasihi tidak, dia berbuat baik tidak dihitung-hitung. Karena apa? Dia tunjukkan kasihnya kepada Allah, apa yang dibuat terhadap manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan tidak berguna orang yang tidak mempunyai kasih. Sekalipun dia jago memberitakan Injil, sekalipun dia punya pengetahuan yang sempurna, sekalipun dia bisa memiliki rahasia-rahasia nubuatan, sekalipun dia imannya sempurna tapi tanpa kasih, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kasih itu lebih besar dari iman, dari pengharapan. Saudara-saudara tahu, saya mau kasih tahu, ada seorang janda memberikan persembahan bukan karena soal dia punya banyak duit atau dikit duit, tapi dia karena kasih. Uangnya sedikit tapi karena kasih. Banyak pun dia juga karena kasih. Kenapa? Dia kasih itu uang sekalipun uang itu untuk kebutuhannya sangat kurang, lalu dia berikan kepada salah satu tempat bait suci. Dia kasih persembahan. Ternyata Tuhan katakan ini memberikan yang paling terbaik karena dia memberikan dengan kasih. Artinya dengan ikhlas. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kasih itu dengan ikhlas. Ya, kapanpun dilakukan dengan ikhlas, mengampuni dengan ikhlas, memberi dengan ikhlas. Jangan diingat-ingat apa yang kita sudah lakukan. Kalau kita lakukan ingat-ingat, berarti kita masih belum ikhlas. Kita belum merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Kasih Allah begitu sempurna, dan kasih Allah itu harus ditindaklanjuti kepada orang lain setelah kasih Allah itu tinggal dalam hidup kita. Kalau kita memang murid-murid Tuhan, tandanya kita mengasihi orang lain, mengasihi diri kita, mengasihi tetangga kita, mengasihi siapapun juga. Kasih itu tidak semata-mata harus memberi uang. Kasih itu bisa mendoakan, memberikan senyum, dan membagikan sesuatu yang tidak semata-mata dengan uang. Kecuali kalau tidak ada duit, kita nggak bisa memberikan apa-apa. Itu namanya kasih. Ya. Jadi jangan sampai hidup kita ini tidak mengasihi oleh karena kita terlalu berusaha, apapun yang dilakukan selalu ingin dibalas. Ada orang bisa melakukan kasih itu kalau dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak dibalas, dia tidak akan mengasihi. Kasih seperti itu hambar. Kasih yang hambar itu tidak mendapatkan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Kasih kita jangan hambar. Kasih kita betul-betul berisi nilai kekekalan. Kasih kita betul-betul berisi nilai kekekalan. Supaya kasih kita punya kuasa
supaya kasih kita mengubah hidup kita dan mengubah hidup orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam, kasih yang sejati adalah kasih yang asli, yang original, adalah kasih yang ditanamkan Allah di dalam hati kita, yaitu kasih yang kekal nilainya, bukan kasih yang biasa-biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bawakan kasih Allah kepada orang lain. Kasih Allah itu tanpa pamrih, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa pamrih. Dia rela berkorban untuk kita, hidup di bumi, menderita dan mati di kayu salib. Dia mengasihi. Kita jangan hanya bisa menceritakan tentang pengorbanan Kristus, kita juga harus mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya, kita juga menyerahkan nyawanya. Hidup kita juga kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan menahan kasih Allah yang sudah tertanam dalam diri kita. Jangan. Kasih kita jangan munafik. Kasih kita jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Jangan. Kasih kita itu kita lakukan karena kita mengasihi sesama kita, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara belum menang kalau belum punya kasih yang sejati. Tadi seperti saya katakan, mana madu asli, mana madu palsu. Kalau madu yang asli, dia dibakar, dia akan terbakar di salah satu batang korek. Kalau palsu tidak. Madu asli itu lengket, kasihnya lengket. Kalau kasih Allah itu lengket, artinya pengaruhnya sangat kuat. Kalau kasih biasa langsung jatuh, mudah tercampur. Kalau kasih yang sesungguhnya tidak mudah tercampur, artinya kasih Allah yang ada dalam diri kita, yang kita berikan kepada orang lain, itu bisa dibedakan dengan dunia ini, dibedakan dengan kasih dunia ini, dapat dibedakan. Kasih Allah itu kasih yang sempurna. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak cemar. Kasih Allah itu motivasinya adalah kasih. Kalau ada kasih tidak ada pertengkaran. Kalau ada kasih bisa saling menerima satu sama lain, tidak ada permusuhan. Kalau ada kasih, hubungan sesama pun penuh dengan damai. Mungkin ada kekeliruan, tetapi dapat dikomunikasikan. Dan kasihlah mengikat semuanya sehingga semua damai. Kalau tidak ada kasih, yang ada adalah egois. Kalau tidak ada kasih, yang adalah sombong. Kalau tidak ada kasih, yang adalah mementingkan diri sendiri. Kalau tidak ada kasih, mencari keuntungan dari orang lain. Kalau tidak ada kasih, mengorbankan orang lain, memanfaatkan orang lain, itu tidak ada kasih. Kalau tidak ada kasih ya demikian. Kasih mencari keuntungan pribadi yang bukan karena kasih Allah, itu kasih dunia. Tapi kalau kasih Allah tertanam dalam diri kita, kita mengasihi dan menghargai orang lain, dan juga mendukung orang lain. Dan kasih yang abadi yang dari Allah itu, yang kita berikan kepada orang lain, membawa berkat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, milikilah kasih yang sejati, kasih yang asli. Jangan miliki kasih yang palsu. Kalau saudara palsu, saudara itu kasihnya seperti orang yang kelihatannya baik di depan, tetapi di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang baik. Kasih yang palsu itu biasanya suka jaga-jaga image. Kasih yang palsu itu hanya mencari hormat kepada orang lain. Kasih yang palsu itu bermegah kepada dirinya sendiri, hanya mencari keuntungan pribadi. Itu kasih yang palsu. Banyak orang demikian. Tidak ada kasih yang sejati. Ucapannya seperti mengasihi, tapi tindakannya tidak seperti ucapannya. Kita harus punya integritas.
Ketika ucapan kita mengasihi, perbuatan kita mengasihi. Jangan kita tidak punya integritas. Jangan membebankan orang dengan sesuatu hal-hal yang rohani kita sendiri tidak mengasihi. Jangan kayak orang Farisi, munafik, kasih yang munafik. Hanya memberikan beban kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mengasihi. Dia mengeruk keuntungan dari orang lain. Menyampaikan sesuatu hanya mengeruk keuntungan dari orang lain tanpa mengasihi orang yang lain yang mengalami sesuatu yang dia lihat yang susah. Dia dapat membantu tapi tidak membantu. Oleh karena apa? Tidak mengasihi. Kasih orang ini kasih dengan syarat. Kasih dengan syarat. Berbuat baik dulu sama aku, nanti ku buat baik sama kamu. Kasih dengan syarat. Kasih Allah tidak ada syaratnya. Dan ini perintah. Kasih Allah itu harus ada tertanam dalam hidup kita. Kita jangan menuntut orang lain. Tuntutlah diri kita, apakah kita mengasihi orang lain? Apakah kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang sejati? Itu jadi pertanyaan buat kita. Supaya kita juga bertumbuh dalam kasih Allah yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lakukanlah kasih yang Allah telah kerjakan. Saya percaya kasih yang Allah berikan ini membawa perubahan bagi hidup kita dan bagi orang lain. Dan saya percaya bahwa kasih yang Allah berikan ini adalah kasih yang sesungguhnya, sehingga kita mau mendoakan orang lain meskipun orang lain tidak mendoakan kita. Sehingga kita mau melakukan segala sesuatu yang baik kepada orang lain tanpa pamrih. Itu kasih yang sejati. Tidak sombong, tidak membenci, tidak bersuka cita oleh karena ketidakbenaran. Tidak. Sabar menanggung segala sesuatu. Itu namanya kasih yang sejati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, katakan kepada Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu yang sejati. Penuhi. Supaya aku bisa mendoakan orang yang memfitnah, yang menyakiti dan memberkatinya. Penuhi hatiku dengan kasih, supaya aku bisa memberkati orang yang tidak layak untuk diberkati. Kasih yang asli ini adalah kasih yang membawa kuasa Allah tengah-tengah kehidupan di masyarakat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, peganglah kasih yang abadi ini. Itu menandakan bahwa kamu adalah murid-murid Tuhan. Percayalah, orang menilai kamu bukan dari perkataan, tapi dari buah perbuatanmu, yaitu dari kasih-Mu. Kasih-Mu tidak hambar. Kasih-Mu tidak pura-pura. Kasih-Mu juga bukan pamrih. Kasih-Mu juga bukan karena mencari pengakuan dari orang lain. Kasih-Mu juga bukan karena untuk kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain. Kasih-Mu juga tidak oleh karena kamu menganggap dirimu sempurna, tetapi kasih-Mu adalah karena engkau mengasihi Allah dan Allah sudah mengasihi kamu. Apapun yang kamu lakukan karena engkau mengasihi Allah, engkau bisa mengasihi sesamamu, dan engkau mengasihi tanpa pura-pura. Dan kasih-Mu tidak hambar, dan kasih-Mu tidak terbatas, dan kasih-Mu tidak akan pernah berhenti. Ketika orang lain berbuat salah, engkau tetap mengasihi dan mendoakan. Ketika orang lain tetap berbuat salah, engkau tetap mengasihi dan mengampuni. Itulah kasih Allah yang sebenarnya, yang tertanam dalam jiwamu. Lakukanlah itu. Mari kita berdoa. Bapa, saya hari ini berdoa dan meminta kepada saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ikutilah doa saya. Buka hatimu. Buka hatimu. Yesus, Engkau telah mati bagiku.
Engkau telah mati bagiku karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan Engkau telah bangkit. Masuklah ke dalam hati. Masuklah ke dalam hati. Saya undang Engkau masuk ke dalam hati. Sehingga Engkau bertakhta di hati ini. Engkau menjadi penguasa. Engkau menjadi Allah dalam hati ini. Dan Engkaulah yang mengambil seluruh keputusan. Dan Engkaulah yang menentukan hidupku. Saya membuka hati. Masuklah Kristus dalam hatiku. Saya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Engkau sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sekarang saya berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami penyakit diabetes Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Dilepaskan Tuhan, enyahkan diabetes dalam nama Yesus. Yang mengalami kuasa gelap dijauhkan dalam nama Yesus. Dihalau oleh Tuhan demi nama Yesus. Dipatahkan pekerjaan kegelapan. Yang mengalami sakit jantung, yang mengalami sakit penyakit oleh karena gangguan-gangguan bagi tubuhnya, ditolak dalam nama Yesus. Bapak Ibu disembuhkan Tuhan demi nama Yesus. Yang mengalami sakit paru-paru dibebaskan Tuhan. Yang mengalami gagal ginjal dibebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau diberkati Tuhan. Engkau disembuhkan Tuhan. Tuhan selamatkan orang-orang yang sakit sehingga sehat kembali. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Hidup kami semakin mengasihi. Hidup kami semakin mengerti. Kasih itu tidak ada permusuhan. Kasih itu membawa damai yang luar biasa. Kasih itu mengikat satu sama lain. Saling mengasihi, saling membantu, dan saling mendukung satu sama lain. Diberkatilah setiap kami yang mendengarnya Bapa. Biarlah damai sejahtera dari Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di tengah-tengah hidup kami, dan kami alaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin.